Terus kalau yang pengen lihat Alvin digampar lagi boleh gampar sering. Jadi putar-putarnya terus, jadi gue digampar berkali-kali. Tenang, gue bisa jelasin. Mitos dan fakta tentang whisky. Nambahin es ke dalam whisky. Hey Vin, Lu ngapain? Tenang, gue bisa jelasin. Gua kecewa, lu malu-maluin nama keluarga kita. Aduh, masih sakit lagi. Kok lu pukulnya beneran sih tadi? ya gue dari kemarin emang pengen mukul sih. Ya udah, opening dulu deh. Halo, welcome back to YouTube channel Whiskey and Wine. Nah, hari ini tadi lu udah nonton juga ya mungkin klip-klip kita tadi yang tadi gue digampar sama Ko Andrew. Oke, jadi kita bakal bahas mitos-mitos yang ada di minuman whisky. Jadi banyak orang yang selama ini kan bilang kayak, oh lu whisky tuh nggak boleh gini, whisky tuh begini, whisky tuh begitu. Nah hari ini kita bakal kepercayaan orang-orang lah ya, gitu. Jadi kita bakal bahas ini fakta atau hoax. Ya. Oke, yang pertama tuh. Nambahin es ke dalam whisky. Jadi itu sebenarnya dilarang atau enggak? Sampai gue digampar kayak gitu. Jadi itu mungkin yang video tadi itu bayangan banyak orang gitu ya. Kalau lu minum whisky itu salah banget gitu loh. Kayak lu merusak si whisky itu. Banyak yang berpendapat kayak gitu. Pasti banyak yang sombong lah gitu. Oh nggak boleh whisky itu gitu. Kalau menurut gue sih sebenarnya gini. Udah sering lah ya gue ngomong ya. Jadi whisky itu lu minumnya suka-suka lu sebenarnya. Mau gimana gitu. Selama itu botol punya lu ya, jangan nyolong. Iya benar. Cuman ya mungkin ada bagusnya nih whisky lumayan premium dan umurnya lumayan tua, itu kan bikinnya susah. Kalau lu memang, gue lebih doyan pakai es nih, lebih enak kayak dingin nih, gitu. Nah, baru lu kasih es. Nggak ada salahnya menurut gue. Cuman kita juga nggak perlu sampai kayak, whisky itu nggak boleh tambahin es sama sekali, nggak boleh dicampur gitu sama sekali. Jadi sebenarnya kejadian yang tadi gue digampar tuh seharusnya nggak perlu terjadi. Itu salah, itu tetong. Jadi sebenarnya apapun yang lu lakukan sah-sah aja ya. Iya. Even kalau misalnya gue pakai Poca, ini whisky tadi nih, mumpung masih ada, gue campur Poca ya. Sebenarnya gue bakal bilang lagi, terserah, karena itu minuman lu. Kalau lu enjoy aja. Cuman kalau misalnya kita campurin nih, misalnya dengan soda atau yang rasanya agak netral gitu, menurut gue itu bisa jadi lu menjadikan suatu rasa yang baru gitu. Kayak soda dan whisky jadi highball itu lumayan enak, karena soda itu netral. Lu nggak nambahin flavor. Tapi kalau lu nambah sesuatu kayak Poca, kayak Coca-Cola, itu kan gulanya banyak banget tuh. Flavornya juga kenceng banget. Dan udah nutup rasa aslinya. Agak sayang kalau lu pakai whisky yang mahal atau yang bagus. Tapi ya dibilang salah, nggak salah juga. Cuman sayang. Apa poinnya gitu? Kayak lu misalnya beli Wagyu nih, yang A9 gitu misalnya Wagyu. Terus habis itu lu jadiin burger. Kan sayang gitu. Apa poinnya gitu. Nah, lu lihat dulu nih, ini nih whisky mahal nih, lu lihat lebih dekat lagi nih. Oh iya. Warnanya gelap. Cium. Wangi banget. Cium. Oh iya bos. Lu nggak usah tahu mereknya dulu, lihat warnanya lu udah tahu. Ini whisky mahal. Tua pasti. Dark color. Ini sekarang kita bahas yang kedua, yang masalah warna. Nah, tadi kan di video itu gua Expert lah ya ceritanya. Expert banget lu gitu. karena gua dari Jago warnanya. banget lu, bos. Gua lihat warna aja gua udah tahu nih whisky Pasti mahal tua, nih, pasti pasti mahal. tua. Itu Nah, juga. itu selalu benar atau enggak? Nah itu tetot salah banget. Lu juga tahu lah. Ya. Jadi whisky itu sebenarnya bukan berarti lebih gelap itu lebih tua atau lebih mahal. Nah, seperti kita tahu whisky itu kan banyak jenis-jenis kasnya ya. Dia dapat warna dari si kayunya ini. Tergantung kalau misalnya dia sherry cask, karena isi sherry kan bekas sweet wine. Pasti warnanya lebih gelap gitu. Contohnya kayak ini nih. Kita ada perbandingannya kebetulan. Ini Auchentoshan Treewood. Jadi bourbon, Oloroso dan PX sherry. Jadi 2 sherry 1 bourbon. Tapi warnanya gelap banget. Dia dapatnya itu kebanyakan dari PX-nya pasti. Tapi basically kalau PX Pedro Jimenez Sherry itu warnanya kan hampir hitam sebenarnya. Dia kayak port wine lah ya. Kayak Kalau port kita wine, tahu port wine sweet itu banget, gelap banget. Jadi itu yang ngasih warnanya. Flavornya juga otomatis lebih manis. Ya. Buat ngekontrasin, ini Oldmore, agingnya 25 tahun, warnanya tuh bening. Jadi kelihatan tuh masih beda banget warnanya. Tapi karena ini dominannya bourbon cask atau malah bourbon cask semua. Jadi lebih ke preference kita sih sebenarnya. Kalau bourbon kan yang dulu pernah gua bahas, bourbon itu flavornya lebih ke warna-warna yang bright. Misalnya vanilla, honey, green apple, kayak gitulah. Terus kalau misalnya sherry itu lebih ke warna-warna makanan yang dark, misalnya kayak cherry, plum, dark chocolate, spice, kayak gitu-gitu. Tergantung kalian sukanya yang mana. Jadi bukan berarti gelap itu lebih bagus. Betul. Itu mitos lagi.
Nih bos, lu cobain dulu Royal Bracla 12. Ini sherry banget, enak banget. Gila, lu masih gue yang 12. Nggak masuk, bos. Gue sekarang minumnya 18 ke atas. Yang kayak gini mah nggak level sama gue. Masih nyambung nih sama yang tadi, warna gelap. Nah, oke, ini video berikutnya nih. Yang pas lu tadi dateng tuh, tiba-tiba gue tawarin 12 tahun, lu langsung bilang, enggak, gue nggak mau. Gue maunya yang 18 tahun atau di atasnya lah. Dan banyak orang tuh selalu menganggap whisky tua tuh pasti selalu lebih enak. Jadi cuman memang sebenarnya gue nggak bisa nyalain juga. Itu memang trik marketing dari brand-brand whisky selama ini sih. Terutama di tahun 90 awal 2000-an gitu. Tapi bukan berarti yang tua itu juga nggak enak. Nggak berarti begitu ya. Ya, kita kayak di brainwash lah sebenarnya. Tapi sebenarnya ini sih, yang mutlak itu, kalau makin tua, itu pasti makin mahal. Karena itu effortnya sama waktunya lah, investment waktunya itu. Tapi kalau lebih enak, enggak. Karena balik lagi, mungkin di video kemarin kalian pernah nonton juga, gue pernah bahas gitu loh. Gue pernah minum whisky yang 50 tahun. Tapi ternyata rasanya nggak enak banget. Udah kayak bau kayu rebus gitu aja, udah terlalu kayu banget baunya. Ya ini sama kasusnya sama kayak pas waktu itu gue minum Yamazaki 25, which is Yang masuk dulu emang nggak enak. ya kalau gue pribadi ya, tapi gue bukan bilang Yamazaki 25 itu nggak enak. Di sini gue bilang kalau preference gue lebih suka yang 18 Ya, gitu. Tapi ya bukan berarti pasti ada aja orang di luar sana yang lebih suka 25 gitu. balik lagi ke Preference lu lah. preference masing-masing. Cuman kalau kita bilang lebih tua pasti kualitasnya lebih tinggi, enggak. Karena whisky itu kayak orang ya. Yang muda bisa jadi sifatnya dewasa. Itu berarti udah mature gitu loh. Tapi yang ketuaan malah bisa jadi terlalu tua gitu loh. Atau sifatnya masih kanak-kanak gitu. Childish lah ya. Childish gitu. Ya. Itu menurut gue balik lagi ya persis kayak whisky sih. Kayak whisky lu kalau di agingnya barrelnya bagus, lu bakal jadi sesuatu yang bagus. Betul. Sama kayak lu didik anak lu lah. Lu didik anak lu, wah semrautan segala macam, ya meskipun dia tua, ya jadinya yang ya semraut juga gitu loh. Ya, jadi ini ada saran untuk mendidik anak juga dari Alvin. Nah, tapi ya perumpamaannya begitulah. Bener sih, bener sih. Jadi kalau masalah whisky semakin tua semakin bagus, itu juga Gatot. Mitos. mitos. Nah, terus yang keempat nih. Jadi berapa kali orang beli botol, terus dia retur. Dia bilang, ini whisky udah rusak nih. Gue tahu nih. Pasti masalah cork. Masalah cork. Oke. Ya. Jadi pas customer buka, dia bilang, wah corknya pecah. Ini udah nggak bagus nih whisky, ini udah salah. Gue lihat lagi gitu, botolnya apa. Terus kalau ternyata ini botol yang memang udah produksi lama gitu. Yang menurut gue ini hal yang sangat kontradiktif dan aneh. Jadi lo tau kan banyak tamu yang kayak, gue suka botol-botol yang bottling lama nih, karena udah lebih rare. Misalnya kayak kita ngomong Macallan 1996, 1997, harganya kan selangit. Tapi jangan lupa ini bottlingnya udah tahun 2000-an awal, which is berarti udah hampir 20 tahun yang lalu bottlingnya. Otomatis cork itu kan benda organik, pasti dia bisa pecah, bisa patah atau apa. Kalau orang beli vintage wine, Petrus atau apa, pas lu buka corknya itu sedikit pecah atau apa, itu hal wajar banget. Tapi kalau whisky orang-orang nggak terima, dia bilangin, wah gua nggak mau ini botol udah rusak nih. Karena menurut gua itu hal yang lumrah sebenarnya. Apalagi kalau kita suka koleksi botol-botol tua ya. Misalnya kayak botol-botol tahun 70-an, 80-an, which is sekarang udah umur 30-40 tahun nih si botolnya. Itu udah pasti hancur. Malah gue malah curiga kalau corknya nggak hancur. Ya. Ini waktu itu gue pernah kejadian kayak gitu sih. Jadi gue beli botol lama, malah yang gue takutin kalau ini corknya bagus. Iya. Karena itu gue pasti bingung nih, gimana caranya botol lama tapi masih bagus. Dan ternyata pas dibuka bener-bener corknya rusak. Patah. Nah berarti ini bener nih. Nggak mungkin orang sampai sedetail itu bikin palsu. Tapi sebenarnya ini Corknya sih rusak-rusak. tergantung, kita harus tahu juga dari si produksiannya ya. Misalnya beberapa brand yang gue tahu kayak misalnya Bowmore contohnya, dia kan pakai cork yang benar-benar natural cork. Itu overtime pasti hancur. Tapi sekarang banyak merek-merek, terutama merek Jepang lah ya, misalnya kayak Suntory atau apa. Corknya itu kalau kita lihat pasti cabut, itu udah kayak busa, udah cork sintetis. Kayak Chivas compound. juga kayaknya setahu gue udah yang busa. Busa ya. Seingat gue ya. Gue juga Itu nggak bakal hancur. Karena itu mau bagaimanapun, lo potong aja susah banget, udah kayak karet. Iya, dia sebenarnya. semacam kayak karet ya. Jadi itu udah kemajuan teknologi lah. Nah, tapi yang perlu gue tambahin, cork rusak itu kan tapi belum berarti itu ngelik ya. Maksudnya nggak teroksidasi masuk udara atau apa ya. Oke. Kecuali corknya tuh mungkin nyusut atau bener-bener pas lo buka itu bener-bener jadi bubuk semua, hancur masuk ke dalam. Nah itu memang agak parah rusaknya. Tapi kalau sebatas cuman patah, Kebelah, tapi pas ya. lo balikin gini dia masih kedap, itu masih oke sebenarnya. Dan ada tekniknya nih, ntar gua kasih lihat nih, tekniknya kayak gini nih buat nyabut cork. Nyamping.
Berarti cork patah sama dengan whisky rusak itu juga tetot. Terus selanjutnya nih, banyak orang yang selalu nganggep single malt itu kastanya lebih tinggi daripada blended malt. Jadi kayak orang ngerasa kayak blended malt itu sesuatu yang mereka jauhkan lah. Kayak ini barang murah nih, nggak enak karena sekarang zamannya single malt. Sebenarnya benar dan salah sih. Ini kita bicara blended malt atau blended whiskey. Ini blended whiskey aja menurut gue. Kita anggap blended whiskey deh, blended scotch deh ya, ada Blended grain, scotch. ada malt. Sebenarnya semua sih, blended malt juga lah kita samain. Antara blended dan single aja. Oke. Jadi menurut gue sebenarnya gini, kalau lu bilang lebih mahal, lebih eksklusif, udah pasti lebih eksklusif single malt. Single cask, single malt gitu lah ya. Karena itu bagaimanapun barangnya pasti lebih rare dan terbatas barangnya. Tujuannya kenapa diciptakan blended itu supaya mereka bisa produksi dalam kuantiti besar dan supaya cost-nya itu juga ke-balance gitu loh. Kayak kita bikin kopi misalnya. Lu dapat kopi yang single origin, itu lu jual mahal karena mau nggak mau gitu loh. Tapi kalau lu mau ini lebih merakyat gitu, lebih luas gitu, lu campurin sama Robusta atau sama Arabica yang lain gitu. Lu bikin blendingan sendiri yang rasanya stabil, yang bisa lu buat terus dan bisa bikin dalam kuantitas banyak. Harganya pun otomatis kontrol. Tapi kalau misalnya kita bicara lebih enak, Itu preference masing-masing. Kayak misalnya kita bilang nih, single malt itu selalu lebih superior. Menurut gue itu enggak. Tapi kalau lebih mahal, lebih prestis, iya. Balik lagi, lu nyarinya apa? Apakah lu nyari prestis atau lu nyari muka gitu misalnya? Ya lu nyari ke single malt. Tapi kalau lo ke taste, belum tentu single malt itu lebih bagus dari blended. betul. Ya contohnya kayak misalnya gue Blue Label aja, gue pribadi gue suka. Enak banget. Dan itu blended kan. Dan yang paling banyak miskonsepsi orang Indonesia selalu ngomong, gue minumnya Hibiki, kelas gue tinggi. Padahal tapi pas di bar gitu, sorry gue minumnya enggak ini, gue minum single malt doang gitu. Kayak Pak, Hibiki itu blended bukan single malt gitu loh. Hibiki kan super premium bisa dibilang gitu. Ya hal-hal kayak gitulah. Jadi itu yes and no, tergantung dari sisi mana kita. Tapi lihat. kalau enak nggak tentu. Ini kita udah mulai nyangkut sama minuman lain nih, whisky dan tequila. Gue tau lo pada nanya apa. Ini populer banget Karena dalam beberapa tahun terakhir orang-orang selalu yang malah kadang teman-teman gue yang minum whisky mulai beralih nih ke tequila. Dan alasannya mungkin lu tahu. Salah satunya ya karena mereka bilangnya faktor tequila itu lebih rendah kalori, nggak ada gula nggak ada sama gula. sekali gitu. Terus lebih sehat, nggak bikin hangover gitu kan. Itu sesuatu yang aneh ya. Gue dengernya cuma di Indonesia. Gue nggak tahu kenapa. Oh gitu, di luar negeri Di nggak luar ada? negeri gue belum pernah dengar itu sama sekali. Ya gue luar negeri nggak jauh-jauh sih, paling kayak ke Singapura segala gitu. Dan kalau gue ke Scotland juga orangnya ya emang nggak minum tequila gitu, lebih ke whisky. Tapi yang paling banyak gue denger itu, dan bener kayak lo, ada ya minimal dihitung jari 5 orang lah temen gue yang, sorry bro gue udah nggak minum whisky lagi, gue sekarang tequila lebih sehat. Menurut penelitian para ilmuwan itu tidak benar. Tapi ini harus munculin juga nih Oh, ya. sumber-sumber Oke, fakta-faktanya. ini contoh-contohnya beberapa. Kalau kalian mau ini silakan googling sendiri. Whisky gulanya sangat sedikit sekali. 0,0 sekian ya. Jadi dari satu botol whisky ini, kalau kita ambil gulanya itu, kalau misalnya kita bisa ekstrak kayak gulanya ya, itu paling setengah sendok teh doang dari segini banyak, dari 700 ml. Dan itu ya mungkin bisa dibilang kalau tequila mungkin hampir nol ya, mungkin lebih dikit lagi. Cuman kalau dibandingin sama whisky ya nggak ada efeknya sih. Ya kecuali lu minum satu botol aja. Satu botol aja cuma setengah sendok teh, lu minum kopi aja lebih banyak gulanya daripada Malah ini. lu lebih nggak sehat karena alkoholnya daripada karena gulanya. Benar. Terus kalau soal hangover, benar apa enggak, itu juga menurut penelitian. Hangover itu disebabkan karena lo dehidrasi otak lo. Jadi itu lebih ke kuantitas berapa banyak lo minum sih. Dan nggak masalah minumannya apapun. Mau Tapi tequila, kalau kemarin bir, gue dengerin dari Paichu itu yang dia bilang oil proses apa itu. fermentasi itu ya. Kalau itu mungkin ada benernya. Karena gini, kalau kita dari si ragi, si yeastnya sama si mikrobanya itu, wah ini udah agak dalam nih. Jadi ini kita ngomong proses Ini udah mulai fermentasi. jadi profesor nih. Proses fermentasi itu kan proses di mana si ragi ini makanin si gula dan buat mengubah jadi alkohol dan zat-zat lain lah seperti esternya atau apa gitu. Semakin lama kita fermentasi, semakin berkurang si kandungan gula dan lain-lain. Dan mungkin ini di sana terjadi si oil ini karena mereka fermentasi ini banyak tahapnya. Kalau kayak minuman-minuman barat kayak konyak, whisky, wine, kebanyakan kan itu si fermentasi cuma satu kali itu doang dan dengan jenis yeast yang kurang lebih sama gitu lah. Beda-beda strain tapi kurang lebih fungsinya sama. Tapi kalau si Paichu ini banyak ininya, bahkan ada yang dari alam kan yang dibilang gitu. Jadi itu mungkin ada sedikit ngefilter lah, mengurangi
kadar Efek yang hangover. bikin hangover. Tapi balik lagi, kalau kita minum Pacuy 1 gentong juga besok pasti hangover, jamin. Nah, jadi berarti yang tadi kita ngomong, apakah tequila itu lebih sehat dari whisky atau apa? Ya sebenarnya kalau dalam skala ininya memang lebih sehat Dari sedikit. sudut pandang besar, garis besar itu enggak. Ya. Tapi kalau misalnya kita mau benar-benar sampai detailnya, sedetail-detail ini, sampai berapa mili, ya, berapa mili. meskipun itu nggak ngefek ke kita, ya mungkin ada sedikit lah beda lah. Jadi itu Ya bisa terserah dibilang kalian nggak lah, ya. terlalu sih. Ya, mungkin kalau kalian minumnya 1 tangki gitu, itu kelihatan efeknya. Gitu. Ada satu lagi nih, gue kadang lagi minum, kadang teman-teman ada yang pakai es kan. Nah terus di whisky-nya itu mereka langsung Oh. jadi butek. Butek ya. Nah, terus mereka pada bilang, wah ini nggak bagus nih, masa whisky gue jadi butek, jadi jelek gitu tampilannya. Nah itu gimana tuh? Kalau buat gue itu malah hal yang bagus, karena itu membuktikan bahwa whisky-nya itu natural, nggak dikasih coloring atau gimana gitu. Dan itu cuma membuktikan bahwa whisky itu nggak di chill filter. Jadi chill filter itu satu proses di mana si whisky ini sebelum di bottling didinginin sampai suhu tertentu yang sangat dingin sekali. Dan beberapa minyak oilnya itu dikeluarin, dibuang. Karena kita tahu kalau minyak ketemu air atau ketemu es itu kan langsung ngegumpal. Betul. Jadi biasanya ini terjadi kalau whisky-whisky yang di bottling di bawah 46% alkoholnya. Tapi kalau di atas 46% alkoholnya itu nggak akan terjadi. Dikasih es, dikasih air pun dia nggak bakal butek. Jadi kalau bicara whisky yang butek dan itu nggak bagus, jadi itu hoax ya. Hoax. Jadi malah itu sebenarnya membuktikan itu bagus. itu natural, gitu. Natural. Nggak diapa-apain. Dan Justru dia kita mungkin nggak pakai pewarna juga. menurut ya. gue malah kita ngedapetin banyak flavor dari si oil ini gitu. Karena kita tahu whisky itu kan sebenarnya ya rata-rata itu air sebenarnya ya, air dan alkohol. Yang bikin aromanya itu wanginya segala itu kan dari oil-oil yang ada di dalam. Jadi kalau kita filterin itu ada sedikit yang hilang pasti. Jadi hoax juga. Sama ini deh, NAS itu selalu whisky murah gitu. Terus ada juga yang sejauh ini kan kita tahu whisky itu ada yang age, ada yang non age atau kita sebutnya NAS lah, non age statement gitu. Selama ini orang selalu kayak persepsinya kayak gue nggak mau whisky yang nggak ada Bebas. umurnya. Ya, ya. Karena persepsinya ya whisky yang nggak ada umurnya itu whisky murah lah Dan muda banget gitu. dan umurnya, muda. ya. Jadi mereka pasti nyarinya ya udah gue mending yang 15 tahun, 18 gitu, tahun gitu. gitu. Nah itu gimana tuh? Ini balik lagi hampir kayak pertanyaan. Yang pertama-tama ya. Yang pertama-tama, yang soal lebih tua lebih bagus. Dari sudut pandang gue sih gue bilangnya gini, kita ini udah lumayan maju teknologinya. Kita udah mengerti kayak, oh kita aging whisky gimana ya, Felix gimana. Cuman whisky ini kan masih terikat sama regulasi gitu. Kita udah di brainwash selama berpuluh-puluh bahkan beratus-ratus tahun bahwa semakin tua itu semakin bagus gitu. Jadi banyak perusahaan whisky yang dulunya dia misalnya bikin 12 tahun minimal botol, 12 tahun, 25 tahun. Tapi sekarang dia bisa menciptakan yang cuman 7 tahun atau 8 tahun, tapi kualitasnya udah mendekati 12 gitu, atau bahkan lebih enak gitu menurut mereka. Tapi mereka menolak untuk nulis 8 tahun, takutnya nggak laku gitu. Atau whisky 5 tahun nggak ada yang mau beli gitu kan. Jadi akhirnya mereka menggunakan yang namanya no age statement, nggak ditulis namanya. Contohnya nih, kayak Dalmore King Alexander. Itu sebenarnya whisky yang premium banget gitu loh. Tapi mungkin di dalamnya ada komponen yang agak muda di sana. Jadinya mereka kayak yaudah kita tulis ini King Alexander aja. Dan kenapa mereka melakukan itu juga? Karena yang tadi gue bilang, whisky ini kan mature-nya itu, dewasanya itu kita nggak bisa tahu kapan. Pasti beda-beda. Kalau mereka terikat sama misalnya, oh ini minimal harus 15 tahun. Tapi kalau ternyata dia mature-nya pas di umur 10 tahun misalnya, 11 tahun itu udah terlalu overcook anggapannya gitu. Jadi mereka, udah kita King Alexander aja. Atau misalnya apalagi nih yang terkenal yang non-age statement. Misalnya kayak Macallan Reflection, Macallan Reflection, Macallan Oscuro, even Macallan M yang 100 juta pun itu non-age statement. Gitu. Cuma di dalamnya ada whisky yang dari tahun 1940. Ya. Karena ya seperti yang teman-teman mungkin tahu, ya kalau di whisky regulasinya memang kita harus cantumin umur yang paling muda yang ada di dalam whisky itu. Jadi ya kalau misalnya mereka semuanya 90% masukin udah 50 tahun tapi ada setetes aja. Yang umur 12 tahun ya mereka harus tulisnya 12 tahun. Jadi itu salah satu alasannya. Daripada gue melakukan itu, mending gue bikin non-age statement. Tapi sekarang ini malah gue lihat banyak whisky brand-brand whisky itu memanfaatkan itu ya. Jadi sebenarnya memang nggak terlalu menarik, tapi untuk taktik marketing mereka bikin sesuatu yang buat gimmick lah. Benar. Buat taktik marketing mereka bikin satu campaign pakai beberapa jenis whisky tapi itu non age semua gitu.
Benar. Jadi ya sebenarnya balik lagi sih ke company whisky-nya gitu. Apakah mereka mengeluarkan produk yang agak mudah dan murah demi ngedapetin duit, atau memang sebenarnya ini produk bagus tapi ya memang strateginya begitu. Ini kalau dibilang jadi 50-50 nih. Ya, benar dan salah. 50-50 sih. Hmm. Tapi ya Tergantung sebenarnya ada juga kayak misalnya di India gitu, ada satu brand Amrut gitu. menurut gua. Itu mereka banyakan non-escapement. Dan waktu itu ada, muda banget. mungkin pertama muda, tapi karena faktor alam, karena mereka humidity-nya, terus tingkat panasnya, jadi proses aging tuh jauh lebih cepat daripada di Scotland. Kayak Kavalan juga dari Ya, Taiwan. Kavalan juga. Semuanya rata-rata non-age statement ya. Karena mungkin kalau mereka step umurnya mungkin itu muda banget. 6 tahun gitu. Makanya di Amrut aja yang 8 tahun aja udah kayak holy grail gitu kan. Iya, 8 tahun aja udah mungkin udah setara yang 20 tahun Iya, gitu yang Scottish iya. gitu. Jadi mungkin ya ada beberapa alasan tergantung si distillery-nya lah ya. Karena memang iklim di negara dia agingnya jadi lebih cepat. Iya. Gitu. Itu sih fakta-fakta yang kita hari ini luruskan. Jadi kalau misalnya teman-teman masih ada banyak pertanyaan, gue yakin sih masih banyak sih sebenarnya, masih banyak masih pertanyaan. banyak. Cuma Di kita nggak kolom kepikiran komentar aja. aja. Nih. Ya, please komen di bawah. Ntar kita bakal jawab-jawabin deh di video-video selanjutnya. Terus kalau yang pengen lihat Alvin digampar lagi boleh ntar gue gampar sering-sering. Jadi putar-putarnya terus. Jadi gue digampar berkali-kali. tenang, gue bisa jelasin. Jadi ya udah paling itu aja. Jangan lupa komen and see you on next video. Bye bye. Thank you. Thank you.